Ya, jelas suara Mbak ya? Ya, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih ya dan sahabat-sahabat Nakoy dimanapun di Hong Kong, di Indonesia dan sebagainya. Eh, Memang rumus ini gratis, Mbak Santi ya. Karena gratis kadang-kadang sering kita remehkan ya. Tetapi saya dapat rumus ini dari pengusaha yang punya penghasilan sehari 1,4 miliar. Dan orang ini nggak lulus sekolah kelas 6 SD. Kebetulan saya tulis bukunya waktu itu, dan sebagai penulis karena menulis biografi beliau, saya keras terus saya menggunakan cara first principle thinking, bagaimana cara berpikir orang Brebes ngupas bawang gitu ya. Ngupas bawang itu kan dari besar terus dari kecil gitu Pak. Ternyata ya awalnya masih kayak bawang besar itu, dari mulai macam-macam ya. Pas kita terus, apa sih sebenarnya rahasia jadi pengusaha tuh apa? Apakah karena kita punya em, modal ya, apakah modal kesehatan atau apapun? Akhirnya dia menyampaikan bahwa rahasia sukses dia menjadi pengusaha yang punya penghasilan sehari 1,4 miliar ternyata 3K itu. Nah, nomor satu adalah komunikasi. Jadi ada orang yang memang cara komunikasinya menutup, menutup rezeki, menutup persahabatan, menutup ya peluang ya. Nah, ini komunikasi-komunikasi yang menutup ini sudah menjadi penghambat yang semuanya jadi tertutup. Nah, bagaimana cara menilai orang yang komunikasi tertutup? Ya, dia sudah membuat power struggle. Ya, dia sudah membuat pembatas, penghalang. Ya, kalau itu sih saya nggak bisa. Ya, kalau malam saya juga nggak bisa. Kalau pagi saya juga nggak ada waktu. Kalau ini sih saya, ya pokoknya serba. Dia membuat power struggle itu yang dia ciptakan sendiri. Gitu. Nah, ini sehingga akhirnya kesannya bahwa peluang itu nggak ada buat dia. Kesannya bahwa Tuhan itu nggak adil kepada dia karena kayaknya nggak ada rezeki yang banyak itu, Mas. Nah, ini kalau contoh misalnya ya, seorang driver, apakah dia Gojek, apakah dia Uber atau apapun ya, ketika dia menggunakan rumus 3K ini, ya dia juga bisa sukses di bidang dia. Rezekinya dia kan, rezeki sudah dibatasi kalau dia narik Grab ya misalkan. Bagaimana caranya? Ya komunikasi. Komunikasi juga nggak boleh terlalu berlebihan ya, orang juga nggak nyaman kalau misalkan, apalagi mujinya muji palsu ya, misalkan orang itu kulitnya hitam hitam tapi dibilangin bapak ini putih banget, nah itu kan menghina gitu kan. Ya, jadi jadi malah malah marah gitu. Jadi komunikasi dengan cara ramah ya, dengan cara memulai duluan. Dan sebenarnya simbol-simbol itu harus kita mulai gitu Mas Andi. Ini rumus ini bisa digunakan untuk kita sebagai mahasiswa ke dosen, sebagai suami ke istri, sebagai pedagang kepada pelanggan, semua, bahkan sebagai hamba kepada Tuhan. Kalau kita pandai komunikasi kita kepada Tuhan, maka kak berikutnya juga muncul Mas Andi. Nah, ini ya kalau di Muslim komunikasi kita ya pada saat sholat kan. Ketika kita komunikasinya benar, komunikasinya baik, komunikasinya lancar, tidak pernah memutus komunikasi dengan pemilik rezeki, ya rezeki itu ya selalu ada, hanya beda kecil atau besarnya aja gitu. Tetapi kemudian ketika kita juga komunikasi yang lancar dengan anak, walaupun jarang ketemu, komunikasi kita juga bagus, walaupun jauh ya, ketika ketemu betul-betul hangat, betul-betul dekat gitu Mas Santi. Nah, ini adalah modal utama ya dalam komunikasi. Memang ada orang yang harus unlock komunikasinya, harus membuka komunikasinya karena sudah terkunci lama. Dalam metafor seven wonders, dia itu mengunci dari dalam sehingga nggak ada yang bisa membuka pintunya gitu Mas Santi.
Ya. Hmm. Ya, ya tentu saja ya kita juga lihat momen ya ketika Anda di Jakarta jam 2 pagi naik bis nggak ada orang baru ya itu kan salah posisi gitu ya ketika membuka komunikasi di ruang yang memang nggak wajar gitu ya. Tapi kalau suasana normal pagi ramai kemudian juga banyak orang ya ini yang terjadi ya. Kalau misalkan Anda misalkan ke Jepang misalkan ya atau kadang-kadang kita di Hong Kong misalkan orang Hong Kong asli ya kadang-kadang kan dia kalau naik kereta ya diem aja karena lelahnya bekerjaan ya. Bentar ya Mbak. Tunggu, tunggu. Ya, maaf punten. Ini buat buka rekening ya, Pak? Ya, sip. Ya, oke Mas Santi. Jadi jadi di pengalaman saya ke Hong Kong gitu ya memang orang Indonesia itu sebenarnya modalitas sukses kayaknya banyak Mas Santi karena rajin menyapa rajin ngomong gitu loh termasuk kalau ramah ramah termasuk kalau di Hong Kong ini teman-teman Hong Kong ya. Kalau saya di Hong Kong gitu, dari naik kereta sampai turun, kalau orang Hong Kong jarang bicara, diem ngelah gitu ya. Di Jepang juga sama. Yang ngomong tuh orang Indonesia gitu sebenarnya, yang rame terus orang Indonesia ya. Nah ini kita gunakan dengan efektif, dengan tepat. Memang kalau kebanyakan bicara kadang-kadang jadi anggap penting juga dikeluarkan semua gitu ya. Nah, kalau kalau kita misalkan ya kayak saya sering kali ketika naik kereta, kemudian ketika naik bis, naik pesawat, awalnya kalau duduk itu selalu di pinggir. Tim saya akan nyarikan kursi pasti di samping jendela, Mas Santi. Ya, yang enak, yang nyaman gitu kan. Terus ada kalau yang kelas biasa kan ada dua tim saya yang sebelah-sebelah. Tapi pada prakteknya saya nggak nolak juga. Tapi pas sudah naik pesawat, saya pasti pilihnya yang lorong gitu. Yang lorong karena saya akan ngobrol dengan sebelah saya, sebelah lorong itu, Mas Santi. Nah, kalau kalau dengan tim saya kan ketemu terus, jadi ngobrol apa lagi kan gitu ya. Dan kalau kalau dengan sebelah, obrolan ini kan panjang kadang-kadang kalau bisa sejam, 2 jam. Itu ternyata orang di sebelah ini juga orang penting yang dia juga sebenarnya malas ngobrol gitu. Tapi ketika obrolannya menarik, diskusi menarik, akhirnya muncul ternyata dia seorang manajer atau seorang pimpinan di mana dan akhirnya lahirlah kak yang kedua. Kak yang kedua ini adalah kesempatan, peluang, ya, peluang. Jadi ada kesempatan ketika saya ngobrol akhirnya, oh ya nanti mana koi kalau balik lagi nanti hubungi saya kita kerjasama bla 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 itu baru di pesawat Mas Santi. Jadi eh, motivasi untuk menambah teman, menambah sahabat, menambah networking dengan tulus, tidak ada niat untuk macam-macam ini ternyata membuka sebuah peluang baru gitu. Jadi dimanapun area di mana kita bisa melakukan itu peluangnya luar biasa. Jadi dikembalikan kepada Anda bahwa peluang itu nggak mungkin ujuk-ujuk datang kalau kita kemudian mengunci komunikasi kita dengan pihak luar gitu. Ustaz.
Ya, memang komitmen ini berhubungan dengan mental model ya. Bahwa ada orang yang memang model mentalnya mental mental ya mendekati gagal gitu. Ada orang yang memang mentalnya mendekati sukses atau kalau bahasa keilmuan itu condong. Condong. Jadi dia ada orang yang mentalnya condong kepada kegagalan dan dia condong kepada kesuksesan. Nah, orang yang mentalnya condong kepada gagal, mentalnya tuh mental ya berpikirnya jangka pendek. Misalnya ya ketika dia melakukan bisnis ternyata nggak sesuai apa yang dijanjikan dalam flyer gitu Mas Santi. Ya, ketika dia dagang kemudian pada kenyataannya nggak sesuai gitu. Nah, ini akan sangat dirugikan kliennya dan juga diri sendiri dia sedang mengunci rezeki di satu sesi gitu. Nah, kalau kita lihat pedagang-pedagang ya yang kadang-kadang karena kepepet di rest area, di tempat-tempat wisata, itu dia memang menggunakan kesempatan karena berpikir orang itu nggak datang lagi. Sehingga harga bisa mahal semahal-mahalnya, nggak ketemu lagi, dan sebagainya. Tapi ada orang yang dia, walaupun di wisata, dia berpikir bahwa orang ini nggak datang lagi, tapi dia akan balik dengan orang saudara atau temannya dan mungkin bisa mencari. Sehingga belum lama saya ke Pangandaran gitu, ada seorang tukang foto gitu mas di pantai itu, ya dia pandai komunikasi. Pak nanti kalau balik lagi ke sini, ini nomor telepon saya, barangkali bapak nggak datang tapi ada saudara, nanti hubungi saya pak. Waktu itu kita nggak kebayang siapa yang mau datang, tiba-tiba ada teman, Pak Nako Pangandaran ya, kalau ke sana dengan siapa ya? Nah itu kan peluang. Akhirnya komunikasi dan terjadilah rezeki lagi buat dia gitu. Nah ini contoh di tempat yang sifatnya berpikir sesaat, keuntungan sesaat, orang-orang yang memang punya mental modelnya dia, mental model mencondong kepada kesuksesan, maka berpikirnya adalah jangka panjang, Mbak. Dia menggunakan berpikir bagaimana ya sustainable-nya berkelanjutan, punya ya ya klien mungkin nggak banyak, tapi kalau kelanjutan kan nggak putus-putus, Mbak. Klien banyak tapi nggak berkelanjutan habis juga kan gitu. Jadi inilah mental model inilah yang kemudian dilatih di Seven Warners. Ini ada kayak Mbak Joplo, ada teman-teman Bu Siti, ada Mbak Eni Biru. Nah, kita belajar bagaimana mental model yang istilah model di dalam Seven Warners itu adalah modelnya di atas rata-rata dengan 7 kesadaran, dengan 3S, dengan pola-pola yang teman-teman sudah ikuti kan itu sedang membangun mental model karena salah satu yang seringkali diremehkan oleh orang Indonesia adalah kesehatan mental. Nah ini kesehatan mental itu cirinya gini mbak, orang kalau dalam keadaan stres dia terganggu nggak ketika dia sedang dapat pressure, dapat tekanan yang menjatuhkan dia ketahuan mental sehat atau nggak di situ. Ketika mental nggak sehat, ya dia mulai keterasingan, mulai gelisah, mulai juga mencari jati diri, mulai marah-marah dan bahkan mulai meninggalkan Tuhan yang diyakini kan karena disitulah ya, orang yang punya kesehatan mental, mental modelnya sehat, pada saat dia dijatuhkan menurut ilmu one minute awareness, justru disitulah kesempatan terbaik dia untuk membuat lonjakan atau quantum life, hidup yang betul-betul melompat di luar nalar biasa gitu mas. Makasih, makasih Mbak Jepro. Ya betul.
Ya, di dalam ilmu no box leadership yang saya tulis, orang-orang yang memang berpikir jangka panjang, dia yang dikelola itu adalah keberkahan, mengelola keberkahan. Tapi orang-orang berpikirnya sebatas uang, life is money, ya, time is money, sebatas uang, dia akan mulai menemukan masa-masa confusion, masa-masa kebingungan sendiri, ya. Terutama ketika uang itu kemudian eh, kayak ngerjain dirinya gitu, Mas Santi. Sehingga pengalaman saya berteman dengan orang-orang yang anggaplah super kaya, kadang-kadang yang dia cari itu pada ujungnya bahwa uang itu penting untuk membuat dia naik kelas gitu. Tapi kalau uang itu kita nggak pernah berbagi, uang itu kita nggak pernah dikeluarkan, malah menyakitkan, Mbak Santi. Jadi hati-hati, karena di dalam ilmu alam, hukum alam atau sunatullah, ya nggak semua yang kita suka itu harus kita makan. Kalau Mbak Santi suka, ya, suka ikan, harus ada yang dibuang juga durinya. Walaupun suka ikan itu, dibuang, ya. Bahkan dalam Islam, tubuh kita pun harus ada yang buang. Anak laki-laki disunat, dibuang itu. Nah, termasuk rezeki. Ketika kita kemudian, ya, time is money, ya, kemudian pokoknya semua uang, fokusnya ke uang, kita kemudian kita nggak pandai mengelolanya, kita akan terbawa oleh situasi yang di dalam ilmu seven awareness disebutkan sebagai sindrom toxic success. Dan ini saya juga menyampaikan kepada alumni seven awareness, saya mendoakan dalam semua doa saya sukses, kaya, dan bahagia. Mendoakan ke teman-teman. Sehingga jangan sampai pada saat kita bisa melewati kesusahan, kita kuat. Tapi ketika kita melewati kekayaan, kita malah jatuh gitu, Mas Santi. Jadi pas udah punya uang banyak, pas udah punya rezeki banyak, teman dekat ditinggalin, kemudian guru-gurunya juga dilupakan, orang yang pernah nolong dia ketika jatuh juga dilupakan. Nah, ini mental 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 model yang tadi kita bahas, cenderung dengan kegagalan, ini akan menemukan pola yang sama di waktu yang akan datang, akan jatuh lagi ke tempat yang sama, ke lubang yang sama, dan sebagainya. Saya sebenarnya klien saya kan sebenarnya nggak terlalu banyak, Mas Santi. Saya kalau di strategi saya tuh jarang membuka klien baru. Sejak Mbak Santi dulu dengan saya kan, klien saya itu sebenarnya rata-rata di situ, tapi mereka ada 15 tahun, bahkan ada yang sudah 17 tahun sampai sekarang masih terus merawat kolaborasi dan sebagainya. Dan itu pada saat COVID akhirnya kita nggak terlalu goyah banget karena kita sudah punya loyalitas dari customer yang memang dia merasa sama Pak Nako itu nggak lagi sebatas bisnis, tapi dalam keadaan apapun masih menyapa, masih dialog, masih ketemu, masih komunikasi. Nggak ada sifatnya kemudian ketemu hanya bicara tentang eh, sebatas bisnis. Tapi ketika ketika hal itu betul-betul ajaib gitu, Mas Santi. Nah, ini komunikasi yang saya lakukan dengan mitra-mitra, ya, dengan apakah di PLN, apakah di Pertamina, kadang-kadang bicara sesuatu bukan lagi masalah training, saya bicara mengenai keluarga, anak, dan sebagainya, tapi dia ingat bahwa kalau saya butuh pelatihan yang menyadarkan pegawai saya agar mereka jadi punya mental model yang bagus, saya pasti hubungin Pak Nako gitu. Dan itu udah top of mind mereka, Mas Santi. Jadi ini juga yang sangat penting, komitmen diri kita untuk merawat keberlangsungan dalam bisnis, dalam pertemanan, dalam persahabatan, dalam bertetangga, ini jauh lebih penting, ya, daripada kemudian kita dapat rezeki banyak tapi hilang gitu, Mas Santi. Sesaat gitu. Begitu. Ya.